Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal nomor 2 IPS Ekonomi Perencanaan, yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama, mengapa rencana Casimo tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, syarat atau karakteristik perencanaan yang baik. Dan yang ketiga, mengapa Repelita 1 disebut sebagai economic miracle. Baiklah, saya akan membahas tentang poin pertama, mengapa rencana Casimo tidak berjalan dengan baik. Rencana Casimo ini bertujuan untuk memperkembangkan sektor-sektor pertanian, peternakan, perindustrian, dan kehutanan. Isi dari rencana Casimo ini yakni tentang usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan adanya rencana Casimo, maka perekonomian akan membaik. Casimo Plan berasal dari inisiatif dari I.J. Casimo, yaitu Menteri Urusan Bahan Makanan, yang dituangkan dalam rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan sebutan Rencana Casimo. Rencana Casimo ini menganjurkan untuk yang pertama, memperbanyak kebun bibit unggul, yang kedua, mencegah hewan pertanian untuk disembelih, yang ketiga, menanam kembali lahan kosong, dan yang keempat, penduduk diminta untuk migrasi ke Pulau Sumatera. Rencana ini tidak berjalan dengan baik karena pada saat itu politik dan pemerintahan belum stabil, yang mana hal ini merupakan salah satu prasyarat dari pelaksanaan pembangunan saat itu. Sebab dari tidak stabilnya politik dan pemerintahan pada waktu itu adalah Belanda belum menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Indonesia. Selanjutnya yaitu syarat atau karakteristik perencanaan yang baik. Yang pertama, ada komisi perencana. Komisi perencana ini akan merumuskan atau menentukan rencana yang akan datang. Yang kedua, ada data statistik. Data statistik ini untuk melihat langkah apa yang sebaiknya akan diambil dari hasil data statistik yang ada. Yang ketiga yaitu ada tujuan yang jelas, yaitu dapat mengoptimalkan perencanaan karena adanya tujuan yang jelas. Yang keempat, ada sasaran dan prioritas, memprioritaskan hal yang penting untuk pembangunan. Yang kelima yaitu adanya sumber daya yang dapat dimobilisasikan dan dialokasikan, yaitu dengan menggunakan sumber daya dengan baik dan terarah. Dan syarat atau karakteristik yang terakhir adalah adanya administrasi yang efisien, akuntabel, dan transparan, yaitu pencatatan semua biaya harus dilakukan dengan baik dan transparan. Poin yang terakhir yaitu mengapa Repelita 1 disebut sebagai economic miracle. Kenapa disebut economic miracle? Karena Repelita 1 ini mampu mencapai hasil yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan semula. Sasaran laju pertumbuhan ekonomi yang semula hanya diperkirakan 5% per tahun telah mampu mencapai sekitar 7% per tahun. Serta saat itu sektor-sektor lain juga mengalami perkembangan. Repelita 1 ini telah merubah citra perencanaan dan pembangunan Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.